Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah Yesus tetaplah Tuhan, meski pintu hatimu terkunci rapat untuk menerima lukanya yang menyembuhkan dan damainya yang mengatasi ketakutanmu. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Yohanes 20, ayat 19 dan ayat 20, yang berbunyi sebagai berikut. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, dan murid-murid berada di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Yohanes 20, ayat 19 dan ayat 20, yang ditulis oleh Rasul Yohanes beberapa dekade setelah peristiwa kebangkitan. Tujuannya bukan hanya menyampaikan dan memperjelas sejarah, tetapi untuk membangun iman yang percaya kita, walaupun kita tidak melihat peristiwa itu secara fisik. Untuk menjawab keraguan banyak orang percaya saat itu, termasuk generasi kedua Kristen, yang mempertanyakan, benarkah Yesus bangkit? Apakah Dia masih hadir dalam ketakutan dan trauma kita hari ini? Rasul Yohanes, sebagai saksi mata, menyampaikan jawaban melalui peristiwa ini. Yesus tetaplah Tuhan, bahkan ketika iman kita melemah, dan pintu hati kita terkunci rapat oleh ketakutan. Mari kita perhatikan kata kunci penting dalam bacaan ayat Alkitab hari ini. Ketika pintu-pintu terkunci karena takut, Yesus datang. Bukan karena murid-murid mencari Dia, sehingga Yesus datang. Bukan karena mereka melakukan ibadah pujian dan penyembahan, atau sedang berdoa, Yesus hadir. Mereka justru sedang bersembunyi. Tapi Yesus hadir, bukan untuk menghakimi, tetapi membawa damai. Yesus bisa saja menampakkan diri tanpa bekas luka. Tapi Dia memilih memperlihatkan lubang pada tangan dan lambungnya. Mengapa? Karena lukanya bukan tanda kelemahan, luka-lukanya adalah bukti kemenangan. Bahkan lebih dari itu, lukanya adalah jawaban untuk menyembuhkan luka batin kita. YouTube hari-hari ini dipenuhi oleh orang-orang mencari penghiburan atau healing, dengan mengetikkan di kolom pencarian YouTube atau Google, pertanyaan seperti, bagaimana menghadapi trauma rohani? Apakah Yesus memahami rasa sakitku? Bagaimana cara mengalami damai sejati? Jawabannya ada di sini. Yesus menunjukkan bilur-bilur lukanya bukan untuk menunjukkan penderitaannya, tapi untuk menyembuhkan kita. Banyak dari kita mengunci diri, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara batin. Kita mungkin tersenyum di luar, tetapi menutup rapat ruang hati yang terdalam. Kita tidak ingin orang lain tahu, bahwa di balik semua pencapaian dan kesibukan kita, ada luka yang belum sembuh, dan ketakutan yang belum selesai. Di dunia yang penuh ketakutan, takut akan dampak perang, takut kehilangan, takut akan masa depan, takut disakiti lagi, kita sering mengunci hati kita. Kita ingin menyembunyikan luka-luka di dalam diri kita. Kita takut gagal lagi. Kita khawatir Tuhan tidak akan menerima kita setelah semua kekacauan ini. Tapi Yohanes ingin kita tahu, Yesus tidak butuh pintu terbuka untuk masuk. Dia adalah Tuhan yang bisa menembus ruang dan hati yang paling tertutup. 3 pesan Tuhan melalui peristiwa ini. 1. Peringatan untuk diindahkan. Jangan biarkan ketakutan menjadi tembok antara kamu dan Tuhan. Ketakutan yang dipelihara terlalu lama akan menumpulkan iman dan memperkuat isolasi rohani. 2. Perintah untuk dilakukan. Izinkan Yesus masuk, meski kamu belum siap. Dia tidak menunggu pintu terbuka, Dia hanya menunggu hati yang bersedia disentuh. 3. Larangan yang perlu dihindari. Jangan menilai Tuhan dari traumamu. Luka masa lalu bukan bukti Tuhan meninggalkanmu. Justru Tuhan menyertaimu dalam diam. 4. Janji yang dapat diklaim. Yesus membawa damai sejahtera yang melampaui pengertian. Ia berkata, damai sejahtera bagi kamu. Bukan damai yang tergantung situasi, tapi damai yang menetap selamanya,
bahkan saat badai yang menimpa hidupmu belum reda. Hari ini, banyak orang mengunci diri secara emosional dan spiritual. Mereka hadir di gereja, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Mereka mendengar firman, tapi tidak lagi tersentuh. Mereka rindu damai, tapi takut untuk membuka diri. Tuhan berkata, "Aku akan masuk, meski pintu hatimu terkunci. Aku tetaplah Tuhanmu, dan aku membawa damai yang selama ini kau cari." Sebelum menutup renungan firman Tuhan ini, beberapa kata pengingat perlu kita perhatikan. Pintu tertutup bukan penghalang bagi Yesus, tapi seringkali justru tempat Dia paling ingin masuk. Yesus tidak menyembunyikan lukanya kepada kita, Dia menunjukkannya untuk menyembuhkan luka kita. Damainya bukan damai karena situasi yang berubah baik, tapi karena kehadirannya nyata di tengah ketakutan kita. Deklarasi dan komitmen yang perlu kita lakukan sebagai respon terhadap firman Tuhan ini. Ulangi kata-kata mantra ini, saat hatimu goyah atau ketakutan datang. Yesus tetaplah Tuhan, walau banyak yang meragukannya. Luka batinku mungkin menyakitkan, tapi luka-luka Yesus jauh lebih dalam dan menyakitkan, dan juga lebih berkuasa untuk menyembuhkan. Aku percaya, bilur-bilurnya menyembuhkan luka-lukaku. Damainya mengisi setiap sudut ruang hatiku. Aku buka pintu hatiku, meski masih ada keraguan. Aku percaya, dan aku kembali ke pelukannya. Ucapkan ini setiap kali keraguan datang, atau saat kamu merasa tidak layak, atau saat kamu merasa terlalu terluka untuk membuka diri. Karena imanmu bukan berdiri di atas kekuatanmu, tapi pada kuasanya yang datang melintasi pintu terkunci. Ucapkan ini sambil menyanyikan doa yang jadi pujian berikut ini. Lagu yang bisa kau nyanyikan ketika hatimu tak bisa berkata-kata, tapi rohmu ingin percaya lagi. Pintu hatiku terkunci rapat karena takut dan terluka. Namun kau hadir tanpa rintangan, membawa damai di tengah nestapa. Damai sejahteramu menutup lukaku, kasihmu tak pernah berubah. Kau masuk ke ruang gelap jiwaku dan nyatakan bahwa Kau Tuhan yang hidup. Bekas paku di tanganmu, tak ku tahu. Itulah obat hatiku. Kau tak menjauh saat ku ragu. Kau mendekat dan memelukku. Damai sejahteramu menutup lukaku, kasihmu tak pernah berubah. Kau masuk ke ruang gelap jiwaku dan nyatakan bahwa Kau Tuhan yang hidup. Kini ku buka hatiku perlahan, tak perlu takut akan penolakan. Kau terima aku dengan kasih-Mu, dan lukaku pun disembuhkan penuh. Damai sejahteramu menutup lukaku, kasih-Mu tak pernah berubah. Kau masuk ke ruang gelap jiwaku dan nyatakan bahwa Kau Tuhan yang hidup. Yesus, Kau Tuhan dan Rajaku, hatiku kini penuh damai selamanya. Terima kasih, oh Yesusku.
wajah-Mu menutup lukaku. Kasih-Mu tak pernah berubah. Kau masuk ke ruang gelap jiwaku dan nyatakan bahwa melukku yang hidup. Tuhan, Kau datang saat aku sembunyi di balik pintu dengan luka tak terobati. Ku buka mata dan kulihat kasih-Mu, tangan-Mu yang berlubang menyentuh hatiku. Hatiku tak terkunci lagi. Kau masuk dan bawa damai sejati. Kau tak pergi saat pintu terkunci. Kau justru masuk, sembuhkan yang terluka. Dulu ku pikir aku harus kuat, berpura-pura tabah dan tidak takut. Tapi Kau datang bawa terang-Mu. Tak perlu lagi aku berpura-pura. Hatiku tak terkunci lagi. Kau masuk dan bawa damai sejati. Kau tak pergi saat pintu terkunci. Kau justru masuk, sembuhkan yang terluka. Engkau tetap Tuhan, meski pintuku terkunci. Kau tetap hadir, karena Kau tak menyerah. Luka-Mu jadi penghiburanku, damai-Mu jadi kekuatanku. Hatiku tak terkunci lagi. Kau masuk dan bawa damai sejati. Kau tak pergi saat pintu terkunci. Kau justru masuk, sembuhkan yang terluka. Kini ku pilih luka hatiku, kubur hatiku untuk-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu yang pulihkan lukaku. Amin ya Tuhan dan Rajaku.